Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua diterima oleh Allah ibadah di dalam bulan Ramadan ini, salat-salat kita, puasa kita, dan semua yang bisa kita kerjakan semampunya dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah. Meskipun mungkin keadaannya tidak sama antara tahun ini dengan 10, 20, bahkan 30, 40 tahun yang lalu. Di mana kita harus beribadah di rumah, di mana kita harus kerja keras 2 kali lipat untuk mempertahankan semangat yang sama antara beribadah di rumah dengan beribadah di masjid. Memang beribadah di masjid, kalau banyak teman, lebih semangat. Kalau di masjid banyak orang soleh, kita pun terpacu semangat. Tapi kalau di rumah bisa jadi hanya sendiri, bisa jadi hanya ditemani istri atau anak. Kalau di masjid kita diimami orang, bisa minimal setengah juz dalam satu malam. Sedangkan di rumah kita mengimami sendiri atau mengandalkan hafalan anak kita yang mungkin masih SD, masih SMP, tapi kita berharap dia bisa mengimami kita sekeluarga. Kalau tidak ada ya terpaksa kita mengimami sendiri, baik dengan mengandalkan hafalan seadanya maupun dengan menggunakan mushaf. Dan ini semua adalah alternatif ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah yang juga bisa kita kerjakan adalah apa yang kita mulai pembahasannya pada malam hari ini, yaitu membaca dan berusaha untuk menamatkan satu buah kitab berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Di dalam kajian ini saya akan menggunakan patokan atau panduan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan beliau adalah guru kami waktu kami belajar di Riyadh dahulu. Dan buku beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah ini kami terjemahkan secara talkhis atau diringkas menjadi buku penjelasan 3 landasan utama yang diterbitkan oleh penerbit kami, yaitu penerbit Mufid. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, di kajian ini buku yang kami pakai adalah Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang sudah kami terjemahkan menjadi buku penjelasan 3 landasan utama. Bukunya seperti ini. Ini adalah cetakan satunya, cetakan nomor 1. Waktu itu penerbitnya masih Mufid dengan kepanjangan Muflih and Incredible Books. Sepanjang pengajaran buku ini, kami dapati ada beberapa yang typo atau titik koma yang mungkin keliru. Dan yang terpenting adalah ada banyak hal yang sangat penting untuk diketahui oleh pembaca, tapi tidak dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab aslinya. Maka kami membuatnya dalam cetakan kedua kami tambahkan beberapa hal yang penting dalam catatan kaki. Jadilah cetakan kedua, intinya tetap sama, yaitu kurang lebih seperti ini. Hanya saja kalau kita buka cetakannya, pengantar ada yang pengantar cetakan 1, ada pengantar cetakan 2. Dalam pengajaran cetakan 2, kami dapati lagi ada hal yang sangat penting juga untuk kami tambahkan di bagian-bagian akhir, sehingga jadilah sekarang sudah jadi cetakan 3. Untuk membedakan antara cetakan 1, 2, dan 3, kami berikan pita di bawah sini
Ini tertulis cetakan 3 dengan cover yang lebih keemasan. Kalau cetakan 1 dan 2 lebih kemerahan. Dan di cetakan 3 ada bab yang kami tambahkan sendiri dalam catatan kaki, yaitu 69 sampai dengan 70-an cabang iman yang tidak ada pada cetakan 1 dan cetakan 2. Pada malam hari ini kita akan mulai dengan membaca pengantar cetakan 1 dulu. Silakan pengantar cetakan 1. Ya. Pengantar cetakan 1. Amma ba'du. Perkembangan dakwah Islam memang sangat terasa, khususnya dakwah yang menekankan pada perbaikan akidah. Baca semua, jangan tidak. Pengantar penyusun cetakan 1. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Perkembangan dakwah Islam memang sangat terasa, khususnya dakwah yang menekankan pada perbaikan akidah, mengajak umat untuk mengerjakan ibadah mereka sesuai sunnah dan menyandarkan pemahaman agama mereka kepada salaful ummah, yaitu dakwah salafiyah. Umat Islam mulai mengerti tentang urgensi mempelajari agama mereka meskipun dari tingkatan terbawah. Tak heran jika berbagai majelis ilmu dipadati manusia di rumah-rumah Allah, meskipun isinya adalah pelajaran membaca Al-Quran, mengenal rukun Islam dan iman, yang bagi sebagian orang adalah materi untuk anak sekolah. Kalau dulu kita lihat anak muda banyaknya di jalanan. Sekarang tetap di jalanan. Tetapi anak muda di kajian juga banyak. Dan ini adalah berkat rahmat dari Allah Ta'ala yang dilimpahkannya melalui kajian-kajian, khususnya kajian berbasis akidah. Karena ketika akidah itu menancap pada diri seorang mukmin, maka akan mudah baginya untuk tunduk kepada agamanya dan mau belajar menghadiri pengajian meskipun hanya pelajaran-pelajaran mendasar. Kami punya kelas-kelas tahsin diajar oleh sekitar 17 guru di bawah naungan kami di yayasan, dan yang hadir kurang lebih ada 340-an orang, dan mereka adalah orang-orang tua berkisar umur dari 20-an sampai 40-50-an. Kalau di zaman dahulu mungkin kita tidak terlalu banyak menemukan, tapi sekarang alhamdulillah dengan rahmat Allah melalui dakwah, kajian alif ba ta pun banyak yang ikut. Dan ini sangat kita syukuri. Melihat kemajuan yang sedemikian rupa, penulis membaca adanya kebutuhan yang besar bagi umat akan kehadiran buku-buku yang dapat memandu mereka mengenal agamanya dari dasar, dengan bahasa dan tata penulisan yang mudah dipahami dan sederhana. Salah satunya adalah buku Al-Usulul Thalathah yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalamnya penulis memaparkan berbagai hal pokok yang dapat memperkenalkan pembacanya kepada Allah, agama Islam dan Nabi Muhammad. Karena kami melihat banyak yang sadar, apalagi jargon hijrah sekarang, semua orang ingin founder apa hijrah, founder hijrah ini, founder hijrah itu, klub hijrah, cadar hijrah, jilbab hijrah, page hijrah,
akun Instagram hijrah. Artinya orang punya kesadaran. Di satu sisi kita perlu mensyukuri. Dan kita dukung hijrah-hijrah ini dengan menyediakan buku yang mereka sangat butuhkan untuk mempelajarinya sedari awal di permulaan hijrah itu sendiri. Nah, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah seorang syekh yang penulis pernah belajar dari beliau semasa tinggal di Riyadh, telah mensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah hingga hadir dalam bentuk kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang memperjelas isi buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut. Kitab Syekh Shalih Fauzan ini bagus dan gamblang, hanya saja di dalamnya terdapat banyak pengulangan isi dan perkataan. Mungkin ini dikarenakan buku tersebut merupakan rekaman kajian beliau yang dibukukan. Syekh Shalih bin Fauzan mengajarkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, lalu ditafrigh, dijadikan buku dengan ditranskrip perkataan beliau dalam ceramahnya, dan otomatis karena ini adalah rekaman yang dibukukan, akhirnya di sebagian babnya ada pengulangan-pengulangan. Misalnya karena di depan ada pembicaraan sedikit tentang iman, di bagian agak belakang ada perincian tentang iman, sehingga sebagian perkataan beliau di depan terulang lagi di bagian belakang. Nah, nanti kami menerjemahkan dengan berusaha menghilangkan apa yang terulang dan meletakkan bagian yang penting di tempat yang seharusnya. Nah, di sisi lain, Syekh Shalih Fauzan dalam muqaddimah kitabnya mengatakan, Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah pelajaran dasar dalam agama Islam yang hendaknya dipahamkan dengan cara yang mudah. Karena itu, dalam rangka mewujudkan perkataan Syekh dan menyajikan sebuah buku yang memperkenalkan Islam dengan cara yang mudah sebagaimana kebutuhan kaum muslimin yang baru ingin mengenal agamanya dari dasar, penulis melakukan beberapa hal. Nah, Syekh Fauzan dalam muqaddimah kitabnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah mengatakan, usul Tsalatsah itu harusnya diajarkan dengan cara mudah. Nah, supaya mudah berarti perlu dibuat sebuah buku yang juga mudah. Saya pribadi punya pendapat, untuk yang baru ngaji kalau diajarkan detail tentang asma wa sifat itu bingung. Ini saya pribadi ya. Dari pengalaman, kalau ada orang baru hijrah, baru mau belajar agama, sudah mengenal atau sudah membaca buku-buku tentang asma wa sifat dengan mendetail, itu sebagiannya bingung, sebagiannya akan kesulitan. Maka saya pribadi ketika membaca buku Syekh Shalih bin Fauzan ini bagus, tetapi ada bagian-bagian yang mengarah detail ke dalam masalah asma wa sifat. Sehingga saya buang bagian asma wa sifatnya supaya tidak terlalu berat ketika membaca buku ini. Begitu juga Al-Usul Ats-Tsalatsah itu masalah akidah, bukan masalah fikih. Sehingga ketika saya baca buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah ada bagian tentang fikih, maka bagian fikih ini saya buang. Kalau saya nggak salah ingat, semisal masalah jamak atau qasar. Pokoknya tentang sholat. Masalah ini kan masalah dalam buku fikih harusnya. Maka bagian-bagian fikihnya saya buang. Sehingga jadilah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah ini, dia fokus ke arah akidahnya, ke materi-materi yang sangat mendasar bagi orang yang baru mengenal agama, dengan membuang bagian yang bukan materi akidah. Sedangkan masalah akidahnya dicukupkan pada materi yang mudah bagi orang yang baru mau belajar agama. Nah, apa yang saya lakukan? 1. Menerjemahkan sembari meringkas kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Menulis sengaja meringkasnya karena beberapa alasan. Pertama, terdapat banyak perkataan Syekh di dalam kitab tersebut yang diulang-ulang di berbagai tempat. Terkadang pengulangan itu terjadi di dalam satu bab yang sama dan kerap terjadi di paragraf yang sama. Pengulangan ini dikhawatirkan membuat pembaca merasa bosan. Ya, saya terjemahkan tapi saya ringkas. Karena saya khawatir pengulangan-pengulangan itu akan bikin pembacanya bosan. Terus? Kedua, terkadang syarah yang tercantum di dalam kitab tersebut hanya mengulang isi matan Al-Usul Ats-Tsalatsah sehingga tidak menyajikan faidah baru. Kadang penulis tidak mensyarah tapi malah mengulang matan. Jadi sekedar pengulangan
tidak saya ambil bagian tersebut ke dalam bukunya. Ketiga, sebagian syarah yang disampaikan adalah tafsir ayat yang tidak dibawakan penulis matan al-usul ats-tsalatsah di luar matan, sehingga pembahasan menjadi meluas. Ya, apa yang sekiranya bisa meluaskan pembahasan, saya ringkas juga dengan cara membuangnya. Keempat, sebagian syarah memuat masalah fikih yang tidak berhubungan dengan masalah tauhid atau akidah yang menjadi pokok bahasan. Ya, karena pokoknya al-usul ats-tsalatsah itu tentang akidah, maka yang fikih-fikih saya buang. Nah, 2. Menyusun terjemahan ringkas tersebut dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah dan ringan dibaca. 3. Mencantumkan halaman kitab asli, yakni halaman ... di mana poin syarah disebutkan agar pembaca dapat membandingkan teks perkataan Syekh Shalih Fauzan dengan makna terjemahannya. Saya lihat di live chatnya YouTube ada teman-teman yang bilang gini, apakah ada yang punya PDF-nya, mohon di-share. Terus ada yang bilang, naam, ana punya, kalau mau nanti ana share. Nah, tidak apa-apa, silakan di-share. Kemudian nanti teman-teman ketika ingin mengikuti apa yang kami sebutkan, perlu diketahui setiap kali mencantumkan syarah di buku yang saya terjemahkan ini, saya tuliskan di halaman berapa pada kitab syarahnya Syekh Fauzan. Tapi dengan catatan, cetakannya cetakan Muassasah Ar-Risalah. Kalau cetakan yang lain, nanti halamannya bisa jadi tidak sama. Tapi sejauh ini pun yang saya lihat paling banyak beredar itu adalah cetakan Ar-Risalah. Nah, teman-teman, nanti kalau ingin mencocokkan apa yang saya tulis dengan buku Syekh Shalih bin Fauzan, tinggal melihat setiap satu poin di bagian belakangnya halaman berapa, tinggal dilihat ke buku asli. Terus 4. Menjelaskan makna kalimat yang sulit dengan membubuhkan penjelasannya di dalam kurung, yakni titik-titik penterjemah atau catatan kaki. Kalau ada makna yang sulit di kitab asli Syekh Shalih Fauzan, saya akan bikin catatan kaki supaya pembaca paham, oh maksudnya ini toh. Nah. 5. Mencantumkan takhrid untuk hadis yang tidak disebutkan takhridnya pada kitab asli. Di kitab asli mungkin bisa dibilang 95% hadis yang disebutkan di kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan ada tulisan hadis riwayat siapa, nomor berapa. Tapi tidak 100%. Ada bagian-bagian sedikit yang tidak disebutkan. Maka saya mencarikan di sumber yang lain hadis yang tidak disebutkan riwayat siapa. 6. Mencantumkan referensi tambahan untuk masalah tertentu yang butuh untuk diketahui, namun tidak dijelaskan oleh pensyarah pada kitab asli. 7. Menerjemahkan biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan Syekh Shalih Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Semoga Allah menjadikan usaha penulisan buku ini sebagai amal yang ikhlas untuk Dia semata tanpa tercampuri ketamakan terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat dalam memperkenalkan Islam kepada mereka yang ingin mempelajari agama Allah ini sedari dasar. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khotimah dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin. Balikpapan, Muharram 1439 Hijriah, Nufisa Fitra. Saya terjemahkan ini berakhir pada tanggal lupa tanggalnya, maaf. Bulan Oktober 2017 itu adalah cetakan naik cetak pertama dan baru disebarkan bulan Desember 2017. Kemudian di tengah-tengah naik cetakan 2 sekitar bulan apa gitu di tahun 2018, lalu kemudian naik cetakan 3 tahun 2019. Sekarang cetakan 2. Nggak ada ya di situ. Nah, saya aja yang bacakan. Saya bacakan cetakan 2 buku ini. Alhamdulillah. Ya, saya ringkas saja. Karena ada yang sama dengan cetakan 1. Saya lompat langsung ke yang tidak
tertera pada cetakan 1. Alhamdulillah dengan izin Allah, buku penjelasan 3 landasan utama yang kami terjemah ringkas dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan telah memasuki cetakan kedua. Dalam setahun sejak diterbitkan, buku yang ringkas, mudah dan sederhana ini sudah diajarkan dalam berbagai majelis ilmu di tanah air seperti di Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Probolinggo, Manado, Samarinda, Papua, dan kota lainnya. Pada cetakan kedua ini, kami berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan minor yang ada pada cetakan pertama, seperti beberapa kesalahan ketik atau typo, tanda baca, penggunaan huruf kapital yang mungkin salah, dan ada juga salah satu ayat yang termaktub dalam cetakan 1, tapi terjemahan dan nomor ayatnya beda. Ya. Kayaknya saya salah kopas gitu. Nah, maksud saya salah kopas itu apa? Saya copy ayat sebelumnya supaya saya dapat ininya. Apa ini? Rata kanan, rata kirinya, fontnya, ukurannya. Jadi saya nanti ke depan tinggal mengganti saja kata-katanya. Tapi mungkin setelah saya paste, saya lupa mengganti terjemahannya. Ya. Padahal inginnya mendapatkan hanya rata kanan, rata kiri, dan ukuran serta tipe fontnya. Itu yang saya ingat. Setiap ayat yang tercantum dalam buku ini, saya tambahkan nomor suratnya. Kalau di cetakan 1 tidak ada nomor surat. Di cetakan 2 saya tambahkan nomor suratnya, supaya pembaca bisa mencari ayat tersebut dengan cepat jika ingin membacanya dari mushaf Al-Quran. Selain itu, kami lengkapi cetakan kedua ini dengan pengantar pensyarah, yaitu pengantar Syekh Shalih bin Fauzan yang luput dan tidak dimasukkan dalam cetakan pertama. Kayaknya saya lupa untuk memasukkannya. Lalu di cetakan 2 saya masukkan pengantar Syekh Fauzan, Syekh Shalih. Dalam cetakan kedua ini kami tambahkan juga berbagai fawaid penting yang kami dapatkan selama proses mengajarkan buku ini dalam salah satu kajian rutin, yaitu di Balikpapan di Masjid Istiqlal hari Sabtu. Fawaid tersebut kami cantumkan baik dalam body text maupun dalam footnote atau catatan kaki yang diakhiri dengan keterangan garis datar pen. Bila jamaah saat membaca buku ini ada kata dash pen, garis datar pen, berarti itu adalah kata-kata Muflih Safitra dan bukan perkataan Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau teman-teman mendapatkan kesalahan lagi pada cetakan berikutnya, maka mohon bisa di WhatsApp kesalahan yang mana di nomor 0852 273 54604. Terakhir, cetakan ketiga. Karena ini sudah cetakan 3, ketika membuat cetakan 3, ketika membahas cetakan 2 pun kami masih ada dapati kesalahan. Pada cetakan ketiga ini ada kesalahan minor pada cetakan sebelumnya, seperti transliterasi Arab yang kurang konsisten. Seperti gini, ta'ala itu ta'ala hanya 2 kali atau cukup 1 kali. T-A-A-L-A-A ataukah T-A-A-L-A. Ada beberapa yang kurang konsisten. Maka untuk membuat nyaman dalam membaca, apalagi kalau yang membaca itu orangnya tipikal yang sangat perhatian dengan tata cara penulisan yang benar, ya, maka kami buat konsisten. Kalau hanya 1, maka seluruh buku hanya 1. Kalau 2 ya 2. Nah. Demikian pengantar cetakan 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk dalam biografi singkat penulis, yaitu biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Silakan.
uh, belajar bukunya orang, kita juga perlu tahu orangnya itu kayak apa. Kalau orangnya sesat ya jangan dibaca bukunya. Bila orangnya mengajarkan yang benar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka alhamdulillah berarti kita menimba ilmu dari tempat yang benar. Coba teman-teman yang dirahmati Allah, dulu waktu sekolah, apakah waktu SD, waktu SMP, SMA sampai kuliah, apakah setiap ada penerbit buku, siapapun penulisnya akan kita konsumsi, atau kita memilih buku dengan penerbit yang bagus-bagus? Kita pilih atau sembarang? Kita pilih. Saya bukan brand ambassador nih ya, tapi nggak apa-apa, kita mencontohkan aja. Dulu kalau di Balikpapan, pokoknya kalau sekolahnya bagus-bagus, biasanya mau pakai bukunya, buku matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu maunya cetakan Erlangga, Ganesha Bandung. Maunya kalau buku agama itu 3 serangkai, Gunung Agung, Intan Pariwara, Yudhistira. Ya. Kalau buku tulisnya maunya Sinar Dunia. Ya kalau mungkin kurang uangnya dikit, ya maunya beli Miraj. Gitu kan? Kita nggak mau sembarangan. Kenapa? Kita mau kontennya bagus. Kita mau yakin dengan penulis dan penerbitnya. Supaya kita membaca dengan benar, mendapatkan penjelasan juga benar, jadi ilmu kita benar. Gitu. Oleh karenanya, dalam membaca sebuah buku agama khususnya, kita juga perlu mengetahui siapa sih sebenarnya penulisnya, apalagi mungkin pensyarahnya. Bagus juga kalau mengerti penerjemahnya, tapi jarang penerjemah itu mencantumkan biografinya. Adapun saya, karena saya tidak mengatakan saya dari ahli ilmu, tapi saya mengatakan saya punya kemampuan karena saya pernah belajar langsung dengan Syekh Shalih bin Fauzan sebagai pensyarah. Begitu juga kami dalam menerjemahkan itu sangat detail dalam memperhatikan EYD, memperhatikan tanda baca, begitu juga memperhatikan tata cara penulisan gramatikal yang benar. Maka kami yakin apa yang kami tuliskan ini secara konten insya Allah benar, secara kualitas penulisan pun insya Allah baik. Insya Allah. Mari kita baca biografi penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Biografi penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasabnya, beliau adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Musrif bin Umar dari keturunan Bani Tamim. Kelahirannya, beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah di kalangan keluarga yang penuh dengan suasana ilmu, kemuliaan dan religius. Ayah beliau adalah seorang tokoh ulama besar dan kakek beliau adalah seorang alim di Najd pada zamannya. Senangnya ya, kalau kita punya bapak ulama, kakek ulama, atau kita jadi bapaknya lalu kita punya anak dari kalangan ahli ilmu. Itu tentu sangat senang. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli ilmu, setidaknya ahli ilmu dari kalangan keluarga kita, dengan orang-orang sekitar kita. Begitu juga kita semoga punya anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa menjadi pembesar-pembesar agama di masa mendatang. Masa pertumbuhannya, beliau telah menghafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu fiqih hingga menguasainya dengan penguasaan yang baik. Kalau teman-teman ingat kajian, belum masuk ya, baru besok insya Allah akan masuk babnya, di mana usul fiqih itu adalah pelajaran SMA kalau di Arab Saudi. Sedangkan kalau di kalangan Thulabul Ilm Indonesia, usul fiqih itu ya nggak tahu.
apakah mudah untuk dipelajari atau tidak. Artinya, kalau di Arab Saudi khususnya, atau di negeri Arab banyak ulama, itu sangat wajar karena 10 tahun hafal Quran. Kelas 3 SMP atau 1 sampai 2, 3 SMA sudah belajar ilmu yang bukan cuma sekedar ilmu fikih, tapi ilmu usul fikih. Ya, sehingga mereka memang dari kecil ibaratnya apa ya? Mereka one step ahead, satu langkah lebih maju daripada orang-orang di luar negeri mereka, khususnya di negeri-negeri yang bukan negeri Arab. Kita di masa-masa besar baru mau belajar bahasanya, mereka sudah menguasai bahasanya. Jadi kalau dari sana banyak ulama, ya, sesuatu yang wajar. Lalu? Di antara kehebatan beliau yang mengagumkan orang tuanya adalah kekuatan hafalannya. Beliau banyak menelaah kitab-kitab tafsir dan hadis. Beliau bersungguh-sungguh menuntut ilmu sepanjang siang dan malam. Beliau pun menghafal matan-matan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Beliau mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu di berbagai penjuru Najd dan juga kota Makkah, dan sempat belajar kepada banyak ulama di sana. Beliau juga merantau ke kota Madinah dan sempat belajar kepada ulama kota tersebut, seperti Al-Alamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamari dan ayah beliau yang terkenal dalam ilmu waris, Syekh Ibrahim Asy-Syamari, penulis kitab Al-Adab Al-Faid fi Syarh Al-Afiyah Al-Faraid. Kedua syekh inilah yang memperkenalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada seorang ahli hadis terkenal, yaitu Syekh Muhammad Hayah As-Sindi, sehingga beliau pun sempat belajar ilmu hadis dan rijalul hadis kepadanya, dan Syekh As-Sindi memberikan ijazah kepadanya untuk meriwayatkan hadis. Ya. Mumpung saya ingat, untuk teman-teman nanti yang menamatkan buku ini bersama kami, siapa tahu tidak harus 1 bulan Ramadan, misalnya dalam 20 hari ternyata sudah tamat buku ini, alhamdulillah. Nanti kami berikan ijazah atau kami berikan sertifikat yang menunjukkan bahwa teman-teman pernah menamatkan buku ini, sehingga bukan cuma sekedar pernah baca, tetapi pernah ikut mendengarkan syarahnya, dan teman-teman mungkin akan lebih yakin manakala ingin membacakan buku ini kepada orang lain, seperti membacakan kepada anak dan istri di rumah, atau ingin mengajarkan kepada teman-teman yang mungkin teman-temannya mungkin sangat awam, ya, misalnya teman-teman SMA, kemudian ada yang ingin membacakan buku ini kepada teman-temannya, akan lebih mantap dan lebih yakin, pede untuk bisa mengajarkan buku ini bila punya ijazahnya. Tapi dengan syarat mendengarkan buku ini dan menyimaknya 100%. Artinya tidak ada satu sesi yang terlewatkan sampai kita menamatkan buku ini. Begitu juga apabila ada teman-teman yang sudah mengikutinya di kajian saya di Balikpapan dan sudah mengikutinya dan sudah yakin bahwa ini sudah pernah tamat 100%, Anda bisa menghubungi admin kami yang nanti insya Allah admin akan membuatkan ijazahnya. Nah, Allah. Terus? Allah telah menganugerahkan pemahaman yang cemerlang dan kecerdasan yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau banyak menelaah ilmu, menulis banyak buhuth atau tulisan mengenai berbagai masalah dan buku. Beliau senantiasa menulis faedah-faedah ilmu yang terlintas di benaknya saat sedang membaca dan menulis buhuth, tanpa pernah bosan dalam melakukannya. Beliau banyak menyadur faedah ilmu dari buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati keduanya. Sampai sekarang banyak naskah tulisan berharga yang beliau tulis dengan tinta penanya tersimpan di berbagai museum. Setelah ayah beliau wafat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun bangkit mendakwahkan dakwah salafiyah yang menyerukan tauhid dan menghancurkan kemungkaran secara terang-terangan. Beliau memerangi ahli bid'ah dan orang-orang musyrik. Penguasa dari kalangan keluarga Suud mendukung usaha beliau sehingga bertambah kuatlah pengaruhnya dan semakin luas dakwahnya. Nanti kepada admin minta tolong, siapa tahu besok-besok kita bisa tampilkan gambar buku ini di layar sambil naik. Ya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi subuh, mohon maaf kami belum bisa menyebarkan PDF-nya karena ini ada hak dari distributor tunggalnya yang mengambil hak dalam pengedaran buku ini. Ya.
Tapi insya Allah dalam kajian besok malam, semoga Allah izinkan kita bisa menampilkan bukunya di layar. Nah, agar dia bisa disimak oleh teman-teman yang belum punya buku ini. Lanjut. Karya tulisnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Orang bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan apa? Belang. Nah, manusia mati meninggalkan nama, tapi ulama mati meninggalkan, ulama wafat meninggalkan buku. Ya. Maka seorang dai, salah satu yang harus dia capai dalam, bisa dibilang karirnya berdakwah, adalah dia harus punya karya tulis, baik singkat maupun tebal. Ya. Dan kita salut kepada ustadz-ustadz yang ya, Masya Allah punya karya-karya tulis yang sangat banyak. Begitu juga para ulama. Ya. Karya tulis mereka itu banyak yang monumental seperti buku yang kita baca ini. Ini sudah ditinggalkan oleh penulisnya ratusan tahun, 300-an tahun. Tapi sampai hari ini kita masih bisa membaca bukunya. Nah, apa saja karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? 1. Kitab Tauhid. 2. Kasfus Syubhat. Oh, enggak ada di situ ya? Ada sih. Baik. Saya bacakan karena agak berbeda. Ini termasuk yang saya revisi. Karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diantaranya oh iya, memang beda ya. Saya bacakan. Pertama, Al-Usul Ats-Tsalatsah yang kita baca sekarang. Kedua, Al-Qawaid Al-Arba'. Ini pun ya, saya tuliskan di sini. Kedua kitab di atas merupakan karya monumental Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, diajarkan di berbagai negeri, ke berbagai kalangan dan tingkatan usia. Sayang jika risalah ini tidak disebutkan dalam biografi beliau, mengingat buku ini justru termasuk buku yang paling dasar dan wajib belajar bagi orang yang ingin mengenal Islam dari awal. Sepertinya saya nulis begini karena di bukunya Syekh Shalih bin Fauzan tidak masuk. Maaf, bukan di bukunya Syekh Fauzan. Di biografi yang dituliskan dari yang saya cantumkan ini, pada rujukan aslinya tidak mencantumkan Al-Usul Ats-Tsalatsah dan Al-Qawaid Al-Arba'. Padahal dua buku ini justru yang paling salah satu yang monumental. Kalau dicetakan 1 kan 1 sampai 6 aja. Kenapa 1 sampai 6? Karena memang nomor 1 dan 2 di cetakan 3 tidak disebutkan di cetakan 1. Penulis telah menyusun buku penjelasan 3 landasan utama, yaitu Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang sekarang ada di tangan pembaca. Buku ini kami terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullah. Penyusun juga merilis penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan atau Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang diterjemahkan dari kitab Syarah Mutun Al-Aqidah karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, hafizahullah. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh penerbit kami, yaitu penerbit Mufid. Ketiga, Kitab Tauhid. Ini kitab yang agung dengan faedah yang besar. Keempat, Kasfus Syubhat. Kalau di kitab asli nomor cetakan 1 salah ya. Kitabus Syubhat. Yang benar Kasfus Syubhat. Dan di sini sudah benar, cetakan 3. Kelima, Al-Kabair. Yang keenam, Mukhtasar Al-Insaf wa Syarh Al-Kabir. Yang ketujuh, Mukhtasar Zadil Ma'ad. Dan yang kedelapan, buku fatwa dan risalah beliau yang dikumpulkan jadi satu, diberi judul Majmu'atu Mu'allafati Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, di bawah pengawasan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Wafatnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat yang luas dan membalas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa.
Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Sekarang kita baca biografi pensyarah. Tadi biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis. Sekarang biografi pensyarah, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan. Biografi pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau berasal dari kalangan keluarga Fauzan, penduduk daerah Syamasiyah, Provinsi Qasim, yang merupakan keturunan suku Ad-Dawasir. Ad-Dawasir. Di situ apa? Dawasir, Ustaz. Yang benar Dawasir. Di cetakan 3 sudah Dawasir. Beliau menjadi anggota istimewa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta' wal Buhuts Al-Ilmiyah, yaitu Komisi Tetap Fatwa dan Riset Ilmiah, dan Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu Dewan Ulama Senior, sejak 15 Rajab 1412 Hijriah. Beliau juga menjadi Associate Professor di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Beliau dilahirkan pada tahun 1363 Hijriah. Salah. Dan di cetakan 3 sudah saya benarkan, 1354 Hijriah. Beliau lahirnya 1354, bukan 1363. Karena coba untuk lihat nanti, masuk SD-nya 1369. Kalau lahirnya 1363, berarti benar 6 tahun ya? Yes. Tapi yang saya maksud, ada yang kemarin saya lihat di kitab yang lain atau rujukan yang lain, yang benar lahirnya 1354 Hijriah. Sehingga nanti sekolah negeri ini mungkin maksudnya adalah wallahu a'lam ya. Saya kemarin sudah benarkan. Lanjut dulu. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil dan beliau pun dididik di kalangan keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, dasar-dasar membaca dan menulis dari imam masjid tempat tinggalnya, seorang penghafal Al-Quran yang mutqin, yaitu Fadilatul Syekh Hamud bin Sulaiman At-Talal, yang belakangan menjadi seorang hakim di daerah Loriyah, Provinsi Qasim. Beliau kemudian masuk ke sekolah negeri ketika baru dibuka di Syamasiyah pada tahun 1369 Hijriah dan menyelesaikan sekolah dasar di Madrasah Al-Faisaliyah di kota Buraidah pada tahun 1371 Hijriah. Beliau melanjutkan sekolahnya di Ma'had Al-Ilmi di kota Buraidah ketika baru dibuka tahun 1373 Hijriah dan lulus dari sana tahun 1377 Hijriah. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di kota Riyadh dan lulus tahun 1381 Hijriah. Beliau meraih gelar magister dalam jurusan fikih, begitu pula gelar doktor di fakultas dan jurusan yang sama. Aktivitas dan pekerjaannya. Setelah tamat dari Fakultas Syariah, Syekh Shalih ditunjuk menjadi pengajar di Ma'had Al-Ilmi di kota Riyadh. Beliau beralih profesi menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, lalu menjadi pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Usuluddin. Beliau kemudian pindah mengajar di Ma'had Ali lil Qada, yaitu Institut Kehakiman, hingga diangkat menjadi direkturnya. Beliau kembali menjadi staf pengajar setelah habis masa penugasan sebagai direktur sampai akhirnya menjadi anggota Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta' wal Buhuts Al-Ilmiyah sampai sekarang. Syekh juga merupakan anggota Hay'ah Kibaril Ulama, anggota Majma' Fiqhi, yaitu asosiasi ahli fiqih di kota Makkah Al-Mukarramah di bawah Rabithah Al-Alam Al-Islami atau OKI, anggota Lajnah Al-Israf ala ad-Da'wah fi Al-Hajj, yaitu Komisi Pengawas Dakwah Masa Haji. Beliau menjadi imam dan khatib sekaligus pengajar tetap di Masjid Jami' Amir Mut'aib bin Abdul Aziz Al-Saud di daerah Malaz, Riyadh. Dan kami dulu biasa ke sana. Waktu saya pertama kali ke Arab Saudi tahun 2010, saya datang ke masjid tersebut, yaitu Masjid Jami' Amir Mut'aib, itu 3 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin. Awalnya hari Selasa juga, tapi tidak bertahan lama. Saya langsung hanya mengurangi 3 hari saja dalam 1 minggu. Tapi setelah 1 semester saya ketemu dengan guru saya yang lain, yaitu Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri.
yang merupakan anggota Hay'ah Kibar Ulama juga, dan beliau mengajar di Masjidil Haram setiap bulan Ramadan, kecuali mungkin bulan Ramadan tahun ini. Dan setelah mengenal beliau, saya memangkas jadwal saya di Syekh Shalih bin Fauzan menjadi hanya hari Sabtu saja. Sedangkan di Syekh Sa'ad Asy-Syatri, saya menghadiri kajian beliau 5 kali 1 minggu, dan bertemu lagi dengan beliau di hari Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, berarti totalnya ada 6 hari dalam seminggu bertemu beliau. Bukan mengatakan keilmuan Syekh Syatri lebih tinggi daripada Syekh Shalih bin Fauzan. Allah lebih mengetahui tentang ilmu keduanya. Hanya saja Syekh Sa'ad Asy-Syatri muridnya tidak sebanyak Syekh Shalih bin Fauzan. Sehingga kalau di kajian Syekh Sa'ad Asy-Syatri kita bisa bertanya langsung dengan lisan. Sedangkan di kajian Syekh Shalih bin Fauzan kita harus bertanya dengan kertas yang belum tentu pertanyaan kita dijawab. Nah, dengan banyak berinteraksi dengan Syekh langsung, bahkan kita bisa menemani Syekh sampai depan rumahnya, kadang bisa main ke dalam rumah beliau, itu membuat kedekatan khusus antara saya dengan beliau sendiri, sehingga ya mengurangi jumlah jadwal saya di kajian Syekh Shalih bin Fauzan di masjid yang tadi disebutkan. Lanjut. Beliau menjadi pengasuh dalam program tanya jawab Nur ala Ad-Darb via radio. Syekh juga menjadi kajian Nur ala Ad-Darb ini yang saya adopsi dalam kajian Indonesia dengan judul Penerang Jalan. Nah, Syekh juga menjadi pengisi tetap di berbagai majalah ilmiah dalam bentuk riset, risalah dan fatwa yang sebagiannya sudah dibukukan dan dicetak. Beliau pun banyak membimbing penulisan risalah ilmiah untuk strata magister dan doktoral. Banyak kalangan penuntut ilmu yang senantiasa hadir dan belajar dalam kajian rutin ilmiah yang beliau ajar. Ya, saya pernah kurang kerjaan. Saya katakan kurang kerjaan memang karena kurang kerjaan ya. Saya hitung kira-kira satu soft di Masjid Amir Botib itu berapa orang. Terus saya hitung berapa soft ke belakang. Jadi saya secara kurang kerjaan pernah menghitung kira-kira per kali kajian Syekh yang hadir adalah sekitar 800-an orang. Karena kalau saya jumlahkan ke sana 50, dari tengah ke sana 50, ke belakangnya ada 8. Jadi sekitar 800-an orang per kali kajian Syekh Shalih bin Fauzan dalam 4 kali seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Yang saya pernah ikuti kajiannya adalah Al-Muntaqa fil Akhbar, kemudian Syarah Umdatul Fiqh atau Umdatul Fiqhnya, kemudian Tafsir Juz Ammah, kemudian Mukhtasar Zadil Ma'ad, kemudian apa kitabnya Ibnu Qayyim? Ighatsatul Lahfan. Ini diantara kitab yang saya pernah ikuti, meskipun ya memang karena qadarullah hanya 3 tahun ada di Arab Saudi, jadi tidak semuanya bisa ditamatkan. Lanjut. Guru-gurunya. Syekh banyak belajar dari sejumlah ulama dan para ahli fikih. Di antara guru beliau yang paling dikenal, Syekh yang mulia Abdul Aziz bin Baz, Syekh yang mulia Abdullah bin Humaid, yang senantiasa beliau hadiri majelisnya di Masjid Jami' Buraidah. Fadilatul Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Fadilatul Syekh Abdul Razak Afifi, Fadilatul Syekh Saleh As-Sakiti, Fadilatul Syekh Saleh bin Ibrahim Al-Balihi, Fadilatul Syekh Muhammad bin Subail, Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Khaifi, Fadilatul Syekh Ibrahim bin Ubaid Al-Abdil Muhsin, Fadilatul Syekh Hamud bin Aqlan, Syekh Saleh Al-Ali An-Nasir. Syekh juga pernah belajar dari sejumlah ulama Al-Azhar dalam bidang ilmu hadis, tafsir, dan bahasa Arab. Nah, terus karya tulisnya? Karya tulis. Ini memang salah satu bagian penting dalam biografi seorang dai, yaitu karya tulis. Bila manusia meninggalkan nama, maka para ulama meninggalkan tulisan. Saya wasiatkan untuk diri saya dan kepada teman-teman semua, tinggalkanlah tulisan-tulisan yang bagus. Antum harus belajar, jangan hanya sekadar men-share, tetapi belajar untuk menulis dengan tulisan sendiri,
Meskipun sumber aslinya bukan punya antum sendiri. Misalnya antum menukil dari sebuah kitab atau menukil dari sebuah ceramah. Tapi bukan cuma sekedar share punya orang, tetapi antum yang merangkumnya. Supaya apa? Membiasakan diri untuk menulis dan meninggalkan jejak yang baik. Terutama apabila antum memiliki media sosial. Jangan sampai media sosial itu hanya digunakan sebagai orang yang konsumtif. Bagaimana itu konsumtif? Sekedar buka, membaca punya orang, kemudian sudah. Buka lagi, baca lagi punya orang. Antum juga harus bisa memberikan fawaid, menebarkan ilmu, bukan cuma sekedar mengambil. Oh, saya bukan ahli ilmu Ustaz, nggak masalah. Antum bisa menukil, dan setelah menuliskannya, antum memberikan rujukannya. Dinukil dari buku apa, didengarkan dari ceramahnya siapa, pada tanggal berapa antum tulis, supaya media sosial antum itu bisa bermanfaat dengan lebih banyak ketimbang hanya sekedar kopas-kopas atau sekedar share yang ada. Wallahu a'lam. Ini sekedar mentasjid, sekedar memotivasi. Nanti insya Allah juga di pertemuan-pertemuan yang akan datang, khususnya teman-teman yang ada di bawah program Tadrib Mu'allim atau Tadrib Mu'allimin yang kami kelola di Balikpapan, dan juga teman-teman yang mau ikuti program ini dari jauh, teman-teman akan dapat sertifikat dengan mengikuti kajian ini secara full sampai tamat. Tetapi ada sertifikat khusus ya, bila teman-teman mengikuti kajian ini dengan mengerjakan tugas-tugas kecil yang mungkin akan saya sebutkan meskipun tidak setiap hari. Contoh, nanti akan ada bab 3 kunci bahagia. Maka teman-teman punya tugas kecil, sekedar menulis 3 kunci bahagia. Terus teman-teman pasang di media sosial atau di status WA, dan teman-teman share atas nama diri sendiri dengan menuliskan rujukannya. Membiasakan diri untuk memberi ilmu kepada orang lain. Karya tulisnya, ini bagian akhir dari kajian ini. Silakan. Syekh Shalih Fauzan memiliki karya tulis yang banyak, di antaranya Tahqiqat Ahmadiyah fil Mabahithil Fardiyah, Ahkamul At'imah fi Syariah Al-Islamiyah Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad, dan ini termasuk kitab yang paling banyak dibahas dari buku-buku beliau oleh para ustadz-ustadz kita. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Bayan fima akhta'a fihi ba'dul kuttab, atau ba'dul kitab, tapi ba'dul kuttab, yaitu penjelasan tentang kesalahan-kesalahan sebagian penulis atau sebagian kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang. Majmu' Muhadarat fil Aqidah wad Da'wah, Al-Khutab Al-Mimbariyah fil Munasabat Al-Asriyah, Min A'lamil Mujaddidin fil Islam, Rasailu fi Mawadhi'a Mukhtalifah, Majmu' Fatawa fil Aqidah wal Fiqh, Naqdu Kitabil Halal wal Haram fil Islam. Ini sepertinya bantahan beliau kepada kitabnya Yusuf Qardawi. Syarhu Kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, At-Ta'qib ala ma dzakarahu al-Khatib fi haqqi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ini yang kami biasa bacakan di hari Ahad subuh. Ittihafu Ahli al-Iman bi durusi syahri Ramadan, Ad-Diya Al-Lami' min al-Ahadith Al-Qudsiyah Al-Jawami', Bayanu ma yaf'aluhu al-Hajj wal Mu'tamir, Kitab Tauhid, dan Fatawa wal Maqalat. Ditambah lagi dengan banyak buku riset dan risalah ilmiah yang sudah dicetak maupun yang masih dalam proses naik cetak, dan kita memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu beliau bermanfaat yang memperberat timbangan kebaikan beliau.
Teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kurang lebih kajian sudah hampir 1 jam. Kita menamatkan beberapa hal. Ya. Dan ini senang ya. Senangnya kenapa? Masya Allah ada bagian yang tamat. Dan kita harus hargai diri kita dalam belajar. Masya Allah, saya 1 jam dengerin kajian. Saya hanya menamatkan sedikit. Tetapi ada yang saya ambil ilmunya. Dan meskipun hanya sedikit, tapi bisa menjadi batu loncatan untuk menamatkan yang lebih banyak. Yang kita sudah baca tadi, diantaranya pengantar cetakan pertama, pengantar cetakan kedua, pengantar cetakan ketiga, kemudian biografi penulis, yaitu biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang terakhir yaitu biografi Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan sebagai pensyarah al-usul ats-tsalatsah. Insyaallah di besok malam akan kita mulai baca syarah al-usul ats-tsalatsah dimulai dari muqaddimah Syekh Shalih bin Fauzan. Ingat, hendaknya bisa rajin-rajin ikut kajian ini sampai tamat, dan sebagai penghargaannya kita akan berikan kepada teman-teman sertifikat yang mungkin dengan sertifikat itu akan menambah keyakinan teman-teman akan ilmu, akan bahwa kita ini pernah belajar, bukan cuma sekedar orang yang pernah mendengar, tapi betul-betul mengkaji ilmu, sehingga dalam menjelaskan kepada keluarga, kepada teman di kantor, kita punya kepedean. Maksud saya bukan over pede ya. Bedakan antara over confidential, overconfident, dengan kita meyakini bahwa diri kita punya ilmu. Dua hal yang beda. Jangan terlalu pede, tapi jangan juga minder. Nah, karena orang yang belajar itu pasti dia akan lebih banyak bisa memberikan ilmu ketimbang yang tidak pernah belajar. Nah, sertifikat bukan sesuatu yang menjadi patokan dalam belajar, tetapi ketika itu ada akan memacu kita untuk lebih memperdalam lagi ilmu agama insya Allah. Saya ingin membaca beberapa pertanyaan yang ada di YouTube dan Facebook. Tolong teman-teman bantu saya memperdalam lagi ilmu agama insya Allah. Bantu saya untuk membacakan apa yang mungkin perlu saya jawab. Udah? Di situ saya lihat tadi. Nah, saya agak kesulitan kalau membaca sendiri dari HP. Ada yang bisa bantu? Alif dari Facebook? Bukan YouTube. Siapa yang Facebook? Coba. Apa yang ditanyakan teman-teman? Untuk tadi awal audionya kurang jernih atau putus-putus, mohon maaf. Ya, biasalah ya. Ini ada kekurangan dalam sisi jaringan atau yang lainnya, teknis-teknis, tapi teman-teman berusaha untuk bisa menyajikan yang terbaik. Tapi tadi sepanjang kajian insya Allah lancar ya. Balikpapan hujan ya? Ya insya Allah hujan. Alhamdulillah. Kitabnya beli di mana Ustaz? Oh ya teman-teman, ada yang nanya tentang hujan. Saya itu tiap kali hujan tuh seneng. Kenapa? Pertama memang di rumah jadi ada air ya. Yang kedua, hujan itu kan rahmat. Yang ketiga, siapa tahu pas turun hujan gitu, corona itu kena hujan terus jatuh gitu ke tanah gitu. Ya. Sehingga siapa tahu itu salah satu caranya Allah mengurangi wabah di negeri kita melalui doa-doa orang-orang. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Salah satu hujan bermanfaat gimana? Siapa tahu coronanya kena sama air air hujan gitu. Itu selalu saya pikirkan setiap kali hujan. Afwan, ada yang mau PDF syarah usul tsalatsa? Silakan teman-teman yang punya untuk bisa men-share-nya. Cuman di-share-nya gimana ya?
bisa melalui kirim ke kami, ke admin, atau nanti admin carikan, itu bantu carikannya. Syarah Al-Usul Tsalatsa karya Syekh Shalih bin Fauzan, kita akan taruh di Telegram Majelis Ilmu Balikpapan dan Telegram Ustadz Muflis Safitra. Nanti teman-teman bisa download dari situ. Kenapa Ustadz memilih syarah Syekh Shalih Al-Fauzan? Kenapa saya memilih syarah Syekh Shalih bin Fauzan? Karena dari semua syarah yang saya baca itu yang agak ringkas. Tapi ringkasnya aja tebel ya. Bukan ringkas tipis. Itu pun sudah tebal. Yang kedua, itu guru saya. Tentu kita punya kecintaan khusus kepada seorang guru ketimbang yang bukan guru kita. Ketiga, syarah yang banyak beredar adalah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, saya ingin menyajikan buku yang lain, bukan cuma sekedar punya Syekh Utsaimin, karena punya Syekh Utsaimin sudah banyak yang terjemah. Ada sekitar 2 penerbit mungkin. Ya, seingat saya kayak Al-Qawam itu menerbitkan punya Syekh Utsaimin. Yang belum pernah ada yang menerbitkan sepertinya, sebatas yang saya cari adalah punya Syekh Shalih bin Fauzan. Nah, itu alasannya. Ustadz, bagi teman-teman yang tidak mendaftar ke admin bagaimana, tapi ingin mengikuti kajian dan tugasnya? Kalau antum ikut terus, ikuti tugas, ya antum bisa dapat sertifikat. Hanya saja, admin saya bagaimana mau tahu namanya, alamatnya, atau nomor teleponnya kalau teman-teman tidak mendaftar. Kecuali teman-teman tidak membutuhkan sertifikat, ya tidak apa-apa. Jadi ikut kajian, ikut mengerjakan tugas, sekedar dapat ilmu. Tapi saya pribadi punya pendapat begini. Sertifikat bukan tujuan akhir. Tapi sertifikat membuat kita punya tambahan semangat. Dulu kami di Arab Saudi pun belajar ilmu agama bukan cuma sekedar belajar gitu saja. Kita sangat suka, sangat senang kalau seandainya kita punya ijazah. Seperti dulu saya pernah mengikuti kajian di salah satu masjid. Itu jami apa ya? Saya lupa di jami apa di kota Riyadh. Yaitu Qawaidut Tarjih. Kaidah-kaidah dalam mentarjih. Ada 2 jilid. Kita ngaji langsung sama penulisnya. Kebetulan itu adalah kalau enggak tesis magister atau risalah doktoral. Disertasi. Kita ngaji sama langsung sama yang nulis. Selesai beberapa hari, kemudian kita dibagikan sertifikat. Semua orang mau. Kenapa? Kalau kita punya sertifikat itu kita senang gitu. Kita punya satu kepedean dalam mengajar, dalam melakukan tarjih. Ya. Begitu. Tapi saya bilang tadi, sertifikat bukan tujuan akhir. Dan jadi orang jangan terlalu pede, tapi juga jangan minder. Dan adanya pengakuan dari penulis, pengakuan dari sebagian guru, itu akan membuat kita semangat dalam belajar. Gitu. Terus gini teman-teman. Saya belajar, Qawaidut Tarjih. Saya langsung cari di toko buku. Dapat bukunya, 2 jilid. Saya beli. Saya ikuti langsung dari penulisnya. Kemudian di zaman sekarang, ada suatu masalah yang butuh tarjih. Saya nggak mesti nanya ke orang, karena saya pernah belajar. Saya juga bukan seorang ahli ilmu yang pede dengan ilmu, tapi saya juga bukan orang yang minder dengan merasa apapun saya nggak tahu. Contoh, di antara ustadz-ustadz kita ada yang punya pendapat bolehnya mengimami sholat tarawih dengan mushaf. Sebagian ustadz kita yang lain menganggap yang baik adalah tidak menggunakan mushaf tetapi menggunakan hafalan. Terus yang mana yang rajih? Soalnya ustadz yang ini mumpuni, ustadz yang itu mumpuni. Yang bilang boleh ilmunya bagus, yang bilang tidak boleh ilmunya juga bagus. Ketika nanya kepada saya, ada yang tanya kepada saya dari kalangan murid-murid saya khususnya di Balikpapan, maka saya bisa mengatakan bagi saya yang lebih rajih adalah yang membolehkan. Alasannya begini dan begitu. Nah, apa kapasitas saya dalam mentarjih? Jawabannya, saya pernah belajar kaidah tarjih.
Bukan orang awam bicara seenaknya gitu. Karena kita punya bekal ilmu belajar langsung dari penulisnya. Kalau dia katakan apa buktinya? Nah, saya bisa bilang saya punya ijazahnya. Gitu. Begitu juga sekarang ini ada yang berpendapat bolehnya mengimami tarawih dengan menggunakan handphone. Ada yang mengatakan tidak boleh pakai handphone. Karena handphone bukan mushaf. Yang boleh itu mushaf. Handphone beda. Saya ketika ditanya oleh murid saya, atau siapapun, follower di Instagram, follower di Facebook, atau japri lewat WA, terus saya bilang, oh saya pribadi lebih condong pendapat melarang dengan handphone. Apa alasannya? Begini dan begitu. Ustaz punya kapasitas apa untuk merojihkan? Jawabannya, saya pernah belajar kaidah tarjih. Gitu. Apa buktinya pernah belajar kaidah tarjih? Ada sertifikat. Sehingga bila teman-teman mengikuti kajian ini dan teman-teman punya sertifikat, ya, teman-teman akan lebih yakin bahwa teman-teman punya ilmu, bukan orang awam biasa. Ya, tidak minder, tapi tidak juga terlalu overconfident sehingga memposisikan ilmu selalu pada dirinya. Wallahu a'lam. Adakah yang jual buku ini di Jakarta? Jawabannya banyak, bahkan distributor tunggal yang saya maksud adalah distributor di Jakarta. Itu alasannya kenapa saya tidak bisa juga share PDF-nya, karena ada akad khusus dengan distributor. Teman-teman bisa cari di banyak toko buku di Jakarta, bisa juga lewat Tokopedia. Di antara yang saya tahu misalnya toko buku Permata Islam di Jakarta, toko buku Galaxy Muslim Store, dan jaringan-jaringan Salam Agency. Silakan cari di sana. Begitu juga kalau di Yogyakarta ada toko Muslim, ada Sarana Hidayah, ada toko Ihya. Nah, saya tidak tahu apakah di toko-toko buku tersebut ada, tapi bisa ditanyakan di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Adapun di Balikpapan bisa di kantor kami, di kantor Yayasan Mufid, dan teman-teman yang lain di Balikpapan yang juga menjual buku. Ada pertanyaan yang penting? Apa? Perihal mencatat yang baik, ini saya pribadi ya. Kalau saya dulu belajar, saya selalu menggunakan kertas-kertas bekas yang saya belah dua. Terus saya jepit pakai penjepit yang warna hitam itu, kertas. Ketika Syekh ketika Syekh menjelaskan, saya nulis dengan cepat, dengan tulisan yang cakar ayam. Nanti ketika saya pulang, saya menyalin kembali di buku yang sesuai pada tempatnya, dengan menggunakan kertas post-it. Post-it itu yang warnanya kuning. Ini ya. Nah ini namanya post-it. Saya nulisnya cakar-cakaran. Terus saya tulis yang bagus di post-it. Judulnya pakai warna biru. Tulisannya warna hitam. Ayat pakai warna merah. Ya, saya bilang itu membatik gitu. Menulis indah. Terus saya tempel di bagian yang sesuai pada bukunya. Sehingga kapan-kapan saya mau menjelaskan buku ini, saya sudah punya catatan-catatan pentingnya. Bolehkah dengerin kajian sambil cemilan? Ya, kalau antum tanya boleh nggak boleh, jawabannya boleh. Antum tanyanya baiknya bagaimana, jawabannya nggak nyambi. Khawatirnya pas antum lagi ngambil makanan, ada bagian yang penting yang terlewatkan dari perhatian antum. Tapi saya tidak mengatakan haram, ya. Terserah, mau yang paling bagus adalah yang anteng dan fokus. Nah, bagaimana supaya ilmu kita berkah? Jawabannya 2. Diamalkan dan didakwahkan. Mengamalkannya bagaimana?
ujung-ujung di antara manfaat belajar usul salasah ini punya akidah yang kuat, mengerjakan ibadah, terutama ibadah yang masuk dalam rukun Islam, menambah keyakinan kita terhadap akhirat. Dan ini kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga itu terjadi sebuah pengamalan. Tambah berkah lagi bila teman-teman bisa mengajarkan. Nanti kan gini, saya kasih sertifikat. Teman-teman jangan malu. Jangan kalau ada yang nyinyirin gini, oh kamu bukan ustadz, baca kitab aja belum bisa. Gak usah lah kajian, gak usah lah bikin-bikin kajian. Saya katakan jangan malu. Antum kan gak harus ngisi pengajian di masjid. Antum bisa bikin misalnya kajian di keluarga. Hadirlah sepupu-sepupu antum. Hadir tante dan om-om antum. Bapak ibu antum. Bahkan mungkin di rumah antum hanya anak-anak sama istri. Ya. Kalau rumahnya deketan, bilang, "Mak, hari Minggu siang habis kita makan siang, habis itu kita kajian, yang hadir adalah misalnya 3 rumah saja. Rumah kita, rumah bapak mama, rumah kakak. Ngumpul di satu rumah, makan bareng. Setelah itu kita ngajarin bukunya. Kalau nanti ditanya, kamu ustadz kah? Bilang, enggak, saya bukan ustadz. Kenapa kamu ngisi pengajian? Bilang, karena saya sudah dapat ilmunya, dan ilmunya ini saya punya sertifikatnya. Oh, pedenya Bang? Ya pede, namanya juga belajar. Kalau kita tidak belajar terus kalau sudah kita belajar terus jadi orang minder kan aneh. Orang belajar itu supaya yakin, bertambah ilmunya. Antum ajarkan. Tapi jangan memang kalau ilmunya belum terlalu kuat, ilmu alatnya belum cukup, ya tidak perlu membuka terlalu lebar. Tapi jangan juga diam sendiri. Jangan juga belajar dah buat diri sendiri aja. Nah, antum harus punya kajian juga. Kajian di rumah dengan anak, dengan istri, dengan mama bapak. Gitu. Bilang saya sudah punya sertifikat yang kasih tanda tangan Ustadz Mufli. Saya belajar ini full. Nanti waktu antum mengajarkan dan ada hal-hal yang ketika ditanya oleh bapak ibu dan antum tidak bisa jawab, antum jangan overconfident terus bilang, oh jawabannya begini, padahal antum tidak tahu jawabannya. Antum bisa bilang, nah itu PR dulu, saya belum tahu jawabannya, nanti saya tanya sama Ustadz. Kalau antum nanya kepada saya, lewat Japri, lewat media sosial, terus antum bilang gini, Ustadz saya pemegang sertifikat Ustadz. Tentu saya akan lebih perhatian kepada antum ketimbang yang tidak punya sertifikat. Ya, karena kan kalau antum punya sertifikat saya akan, oh ada apa? Antum pernah belajar sama saya berarti. Ustadz, saya di debat sama bapak saya. Katanya bid'ah itu ada yang boleh misalnya. Itu gimana jawabnya? Saya akan lebih perhatian dalam menjawab antum ketimbang yang tidak punya sertifikat. Ustadz juga pede berarti ngasih sertifikat. Ya pede dong. Kita 3 tahun belajar kepada syekh yang bukan syekh biasa. 4 guru saya bahkan. Semuanya adalah anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Yang saya belajar kepada mereka bukan main-main. Saya belajar di mana tangannya mengenai tangan saya. Maksudnya saking dekatnya saya dengan mereka. Yang paling jauh adalah Syekh Shalih bin Fauzan. Di mana saya ada di tangan kanan beliau, sebelah situ, tapi memang mungkin kira-kira jaraknya 3-4 hasta. Yang paling dekat adalah Syekh Syatri. Bantal tangan beliau adalah meja saya kalau saya datang. Kita belajar. Bukan dengan jangka waktu yang lama, tapi juga bukan sebentar. Kita bukan belajar 3 hari, daurah. Nah, bukan seperti sebagian orang-orang hanya belajar kepada sebagian ustadz, itu pun kalau daurah nasional aja misalnya. Baru dia datang kajian. Kalau tidak ada ustadz nasional, tidak belajar. Nah, kita bukan tipikal begitu. Kita datang ke kajian beliau 6 hari seminggu, selama 3 tahun belajar berbagai kitab kepada Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asyastri, Syekh Sa'ad Al-Khatlan, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti. Ini diantara guru-guru kami. Yang kalau kemudian kita tidak bisa pede dalam mengajarkan ilmu,
Wah, luar biasa. Ya, luar biasa sedihnya. Ya. Tapi saya katakan lagi, saya juga bukan ahli ilmu, sehingga saya tidak berani overconfident dalam berbagai masalah. Ada banyak guru, ada banyak ustadz di Indonesia yang jauh lebih mumpuni daripada saya. Ya, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Yazid bilang Lokal Jawas, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Mubarak wal Mu'allim, Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, Ustadz Abdurrahman Tayyib, Ustadz Erwandi Tarmizi, salah satu guru saya dalam masalah muamalah. Guru-guru kita yang muda, Ustadz Amirul Baiz, Ustadz Rehanul Bahrain, Ustadz Abdul Wasikal, dan lebih 1000 orang lagi yang harus saya sebutkan namanya satu persatu. Banyak yang jauh lebih mumpuni daripada saya. Saya tidak overconfident dalam berbagai masalah di Indonesia, tetapi juga bukan orang yang minder sehingga terlalu menjatuhkan diri untuk tidak mengatakan tidak mengerti apa-apa. Wallahu a'lam. Ini sudah apa tadi? Pendaftaran sudah ditutup. Seharusnya sih sudah ditutup. Tapi bila teman-teman mungkin ada yang terpikir, oh saya kira susah kalau mendapat sertifikat. Saya kira nggak terlalu penting misalnya. Baru tersadar malam ini, oh iya ya, penting ya kita punya ilmu yang bersandar dengan sebuah ijazah. Silakan, insya Allah masih kita buka. Dan yang penting, ini kan baru hari pertama ya. Yang penting jangan ada bolong. Bila antum ada kesusahan, misalnya karena kerja, maka antum besok pagi ngejar dari rekaman YouTube maupun Facebooknya. Yang penting yakin, Ustadz saya 100% ikut kajiannya. Memang ada bolong ikutnya, tapi saya langsung kejar pagi harinya lewat rekaman. Insya Allah akan kita berikan ijazah. Apa? Ustaz, bagaimana cara menghindari rasa riak saat memposting tulisan di Instagram hasil dari kajian-kajian atau nutilan dari tulisan dari akun dakwah sunnah? Bagaimana cara menghindari riak? Kita menukil kajian, menukil buku, lalu kita memposting dan kita takut riak. Jawabannya, do it dan forget it. Lakukan lalu lupakan. Posting lalu lupakan dan antum pernah posting. Begitu saja. Posting. Sudah habis itu tidak usah diingat-ingat. Apalagi dicari, sudah berapa ya like-nya? Wih, sudah 10, yes. Selama ini paling saya kalau posting gak ada yang like. Sudah dapat 10, langsung senang gitu. Itu jangan. Karena bagaimanapun yang punya like 1000, 2000, lebih banyak gitu ya. Maka tidak perlu memposting lalu kemudian menunggu-nunggu like-nya semakin banyak. Bahkan yang nggak ada yang like sendiri. Gitu. Sebagian orang namanya Adi. Terus waktu kita lihat like-nya, Adi juga. Berarti dirinya meng-like dirinya sendiri. Kenapa begitu? Untuk memperbanyak like atau karena nggak ada yang like, saya like sendiri. Nah, menghindar riya caranya do it and forget it. Lakukan dakwah itu, lalu lupakan antum pernah dakwah lewat itu. Bagaimana kiat istiqomah dalam ikut kajian rutin? Karena kadang bosan di tengah-tengah sehingga tidak istiqomah satu kitab. Ya, kurang konsisten itu karena tidak punya tujuan akhir. Seperti saya ingin bila menamatkan satu buku, saya ingin mendakwahkan kepada mendakwahkan kepada anak dan istri saya, bapak dan ibu saya. Sementara kalau saya tidak tamat, hanya sedikit nggak tamat, bolong-bolong kalau kajian, saya nggak punya kepedean. Saya tidak percaya diri dalam mengajarkan. Artinya orang memang kurang istiqomah itu karena kurangnya target akhir. Targetkan, saya ingin menamatkan supaya saya yakin utuh dalam menerima dan mengajarkan sebuah buku. Haruskah kita mengajarkannya? Jawabannya tadi saya sudah bilang.
Di antara keberkahan yang bisa didapat adalah bila bisa didakwahkan. Dan kita bisa mendakwahkan bukan dengan membuka kajian luas, tapi bisa dengan mendakwahkan kepada orang-orang dari kalangan keluarga kita. Bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya jika kita menamatkan selama bulan Ramadan insya Allah? Hanya melewati kajian online saja, tapi tidak punya buku. Minimal antum ikut membaca, dan insya Allah kita minta tolong sama teman-teman admin dan yang membantu, yaitu Mas Andre dari negeri yang jauh di sana, dari Oman. Siapa tahu di kajian-kajian besok kita bisa tampilkan bukunya, bisa naik sambil saya scroll sendiri di sini. Insya Allah. Jadi seandainya pun tidak punya buku, tidak apa-apa. Tapi tentu beda dengan orang yang punya buku, lalu dia menyimak dan dia ikut menandai, mencoret gitu, dengan stabilo, dengan pena. Wallahu a'lam. Saya kira ini dulu. Facebook habis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan lagi di malam besok. Adapun untuk nanti subuh, kita sudah mulai masuk ke dalam kitab usul fiqih, yaitu al-usul min ilmu usul. Kepada teman-teman yang mengikuti kajian usul fikih, jangan lupa baca sebelum antum mengikuti kajian online. Dan baca meskipun nggak paham. Baca meskipun nggak paham. Minimal itu jadi pemanasan seperti kalau orang mau olahraga atau orang mau berkendara. Dengan adanya pemanasan nggak kaget. Tidak bekerja keras ketika sudah datang hari H belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.